sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walahum fiha, meneruskan pengajian tafsir kita masih surat Al-Baqarah 25. Ulama ruziku minha min thamarati rizqa qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Jadi kita ini akan punya istri nanti di sana. Walahum azwajum mutahharah. Nah, ini bicara masalah istri, ada kalanya memang istri kita yang di dunia, ada kalanya memang Allah berikan dan ciptakan untuk kita istri baru. Tapi istri. Nah, saat bicara istri, maka wanita yang akan menjadi istri kita itu adalah dari bangsa manusia, bukan dari bidadari. Karena bidadari itu bukan dari tanah. Ya, bukan dari tanah. Ya, bidadari diciptakan itu bukan dari tanah. Kan begitu. Bidadari makhluk cantik lah. Tapi wallahu a'lamu bissawab. Walahum fiha azwajum mutahharah. Ya, istri-istri yang suci. Nah, istri-istri yang suci maknanya artinya istri yang di hatinya sudah enggak ada iri, dengki, udah enggak ada gil. Jadi kalau kita madu istri kita sampai 2, 3 udah enggak ada cemburu, enggak ada kesel, kali gedog gitu banget sama Bang Juki, enggak. Aman. Mutahharah, suci. Jadi itu istri kita itu pertama disucikan dari haid dan nifas, disucikan dari yang namanya kotoran-kotoran, hadas kecil dan hadas besar, dan disucikan hatinya itu dari segala bentuk gil. Ya, jadi bapak-bapak nggak usah khawatir kalau di dunia istrinya cemburuan, di dunia istrinya kurang baik, ya terus saja berdoa, ya Allah berikan hidayah istri saya, masukkan saya dengan istri saya di surga. Nanti istri saya, istri kita ya tetap istri kita yang di dunia, tapi semuanya sudah memiliki perubahan yang 100%. Baik secara lahiriah maupun batiniah. Makanya jangan suka narik diri atau jadi tidak menerima ketentuan Allah. Jadi komplain kepada Allah diberikan istri yang kurang cantik misalkan. Ini istri udah jelek, miring lagi misalkan. Jangan, sabar aja udah. Ntar juga nggak lama saya mati, istri saya mati. Bener kan kita mati kan? Asal mati juga nanti digantiin. Nah, istri kita yang awalnya di dunia kurang menarik, dia akan menarik, dia akan cantik, dia akan suci lahir dan batin. Kalau di dunia satu, Atu. Lah kagak, kalau mau banyak dari sini berani dulu dong. Di sini berani, laki apa bukan gitu. Bener nggak Rahman? Iya. Atu pengen 3, nggak bisa lah. Nggak bisa Bang Mo. Iya. Dan wahum fiha khalidun. Dan kalau yang namanya di surga itu kekal. Jadi ini yang pernah kita sampaikan dalam satu riwayat hadis yang sahih, Rasulullah itu mengambil satu kibas kambing domba. Itu Allah katakan inilah kematian. Itu disembelih di hadapan seluruh manusia ahli surga dan ahli neraka. Mulai hari ini aku akan sembelih kematian. Maknanya apa? Artinya mulai sekarang seterusnya sudah tidak ada kematian. Berarti yang di neraka Allah azab itu tidak akan pernah mati. Terus akan tersiksa sepanjang-panjangnya. Nauzubillahimin. Begitu juga ahli surga, dia akan bahagia selama-lamanya tanpa ada kematian. Pilih dah. Mau sabar 60 tahun, 70 tahun, sampai 80 tahun. Mau sabar, nanti di sonanya bahagianya selama-lamanya. Atau mau kagak sabar. Gua kalau begini mau susah aja. Kalau begini aja mau susah aja. Kalau kagak ngikutin arus, ngikutin ini mau susah aja. Udahlah berontak, pengen kaya. Akhirnya yang haram digas. Yang haram diambil. Yang ini udah nggak ada aturan dalam hidup. Untuk menyampaikan segala hawa nafsunya dan tuntutan hidupnya misalkan. Ya sudah. Kalau memang kagak sabar silakan. Tapi nanti di sono azabnya itu akan kekal selama-lamanya. Nauzubillahimin. Makanya kan Al-Fakir ini sering bilang, ayo bang sama-sama, ayo kita sabarin dah. Abang kekurangannya apa? Saya tanya. Makan, Ji. Lah sama, saya juga kurang makan, Mak. Abang kekurangannya apa? Duit. Sama, saya juga kurang duit. Abang kekurangannya apa, Bini? Ya emang itu nasib situ. Ini sosolan nih, mancing-mancing nih.
Ya kayak pemain. Kadang-kadang kita mau omelin anak guru. Iya. Kadang-kadang. Bener nggak Bang? Ya, yang kita rasakan itu sama. Yang kita rasakan itu sama. Kita manusia. Kita ini bukan malaikat. Oke lah kita nggak samaan untuk urusan perut. Nggak samaan untuk urusan kebutuhan. Tapi banyak hal yang memang sama-sama kita punya kekurangan. Sama-sama memang Allah nggak berikan. Sama. Ya sekarang kita bicara. Kayak misalkan Ustadz Sholah. Apa juga ada. Kan begitu, dia mah enak banget ya, makan ada, bini ada, ini ada, duit ada, kan gitu. Kita kagak tahu berapa banyak yang dia nggak miliki, kita miliki. Lah iya sama-sama, karena kenapa? Itu adalah sunnatullah, tetapan Allah buat kita yang masih hidup di dunia. Sabarin aja dah. Ini bukan berarti memperlambat, bukan berarti membuat kita malas dalam usaha, enggak. Enggak, usaha mah jalan, yang ngojek-ngojek, yang kerja-kerja, semangat itu mah usaha. Karena usaha, ikhtiar, itu bagian daripada kewajiban yang harus kita lakukan sebagai suami. Tapi kalau ketetapan Allah tetap begitu, ya udah, disabarin. Kagak lama, mabaina sittina ila sab'in, antara 60 sampai 70. Habis itu mati kita. Iya, habis itu kita mati. Nah, habis mati baru dapat pilihan. Kamu kekalnya di mana? Kalau yang menjadikan dunia adalah sebagai Tuhan, sebagai tujuan, dunia dia jadikan sebagai akhir daripada sebuah kebahagiaan, maka di akhirat Allah akan jadikan neraka sebagai tempat yang kekal abadi. Tapi yang menjadikan dunia ini sebagai ladang, sebagai tempat di mana dia harus ngabdi ke Allah, di mana dia harus tunduk ke Allah, di mana dia harus ngikutin Rasulullah, di mana dia harus dengerin Rasulullah, di mana dia harus sabar menerima kepahitan, dia harus syukur kepada apa yang Allah berikan nikmat. Yang dalam kehidupan dunia ini dia tetap menjadikan Allah sebagai Tuhannya, Rasulullah sebagai panduannya, maka Allah akan jadikan surga tempat kekal buat dia nanti. Pilih Wah, ini hidup pilihan. Oh kalau gue mau enak juga di sana enak lah. Emang hidup punya bapak moyang kita? Hidup punya Allah. Paham gak kira-kira? Iya, sabarin. Kita lihat tuh orang, ya Allah rumahnya gede banget, duitnya banyak, bininya cakep, enak kali ya. Ya belum tentu. Belum tentu. Makanya kan saya sering bilang ada orang kaya banget. Pulang ngepel. Jangan nyinggung Bang Ipin. Dia RT pejabat sekarang, jangan disinggung. Bener gak? Lah ada orang, ya sering kita sampaikan, ya Allah kayaknya, kalau kata orang Betawi, kayaknya beda setan. Kaya banget. Bininya cakep. Apa aja mobil ada, apa aja motor ada, apa aja perusahaannya ada. Makan kagak boleh nasi. Makan kagak boleh emang situ kagak doyan nasi, doyan banget. Cuman lah kemarin dari Singapura kagak boleh makan nasi, makanya boleh ubi. Ya kalah sama jamaah Nur Saadah. Habis ngaji makan. Bodoh, mau gula kayak naik, bodoh aja. Besok tahu-tahu dirawat. Tapi enak gak makan nasi? Alhamdulillah. Ayo coba Pak. Di mana kebahagiaan orang yang memiliki duit miliaran? Benar nggak? Lah mendingan kita makan enak, alhamdulillah, apa aja masih enak, walaupun duit kagak banyak, tapi makan ada, ngopi bisa, rokok walaupun minta masih bisa. Biarin, bagaimana? Mau susah. Yang penting agamaku kuat, itu aja. Nggak 9 jemput. Jemput kemana? Tahu ada kawannya jemput mulu. Iya biarin. Itu namanya suami soleh. Ya Kak, begini logikanya. Sekarang kalau bukan kita yang jemput laki, siapa mau dijemput sama laki orang? Makanya sama bini itu biar sayang, Pak. Bun Rahman. Udah jangan macem-macem dah. Biar sayang, bersyukur masih punya bini. Hah? Bukan. Maksudnya bersyukur. Lah bener, siapa yang kalau yang bukan kita siapa yang menjemput, Pak? Lah kan kita yang perluin. Iya, dan ntar neng gue jemput. Jemput. Iya.
Udah itu mantar urusan kita. Nah, Wa hum fiha khalidun. Ya Allah kekal, Pak. Kita biarin dah. Makanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya arahannya tuh selalu kepada akhirat. Gitu. Rasulullah tuh Allah Subhanahu wa taala ingin mengkayakan Rasul lebih kaya dari Sayyidina Sulaiman. Kesaktian Allah ingin memberikan kesaktian kepada Sayyidina Muhammad, kesaktian yang melebihi kesaktian Sayyidina Sulaiman. Tapi Rasulullah tolak, Pak. Mananya apa? Mananya kalau kayak begitu nggak bisa dicontoh umatnya. Nabi kaya nih, kaya banget gitu jadi raja. Bisa nggak kita nyontoh? Lah kagak bisa, repot. Nabi sakti, ke sono terbang, kemari terbang. Lah kagak bisa dicontoh umatnya. Sementara Allah sudah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Lihat, Allah menggunakan kata uswah bukan qudwah. Walaupun secara arti ini sedikit sama. Tapi kenapa yang Allah gunakan di dalam ayat itu, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, bukan qudwatun hasanah. Kalau uswah itu menyeluruh seluruh aspek, Allah sudah tetapkan pada Rasulullah itu contoh buat kita. Kalau qudwah cuman 1-2. Noh, sono ikutin Bang Wawan. Itu qudwah namanya, ikutin apanya? Dia kalau sembahyang rajin, dia mah kagak ribut dikit-dikit jemput. Gitu. Kan begitu. Nah, itu namanya qudwah. Makanya bahasanya iktadibih, ikutin dia. Enggak ta'asih, enggak uswah, bukan. Karena hanya satu saat. Makanya kan kita disuruh ngikutin Sayyidina Ibrahim, itu bahasanya waqtadibihim. Makanya syarat iktidak ngikutin itu, mereka harus dalam keadaan mendapatkan hidayah. Kalau Nabi kita uswah. Uswah itu artinya apa? Suri toladan dari seluruh aspek lini kehidupan. Nabi itu yang kagak bisa kita contoh, yang nggak ada kita bisa contoh. Itu rupanya itu nggak bisa. Gue pengen nyontoh hidung Nabi mancung. Lu orang Pondok Gede, bagaimana mancung? Kita nggak bisa niru gimana wajah Nabi itu bundar, ganteng. Nggak bisa, itu mah yang kagak bisa dicontoh. Yang bisa dicontohnya bagaimana Nabi berpakaian, bagaimana Nabi itu pakai imamah, bagaimana Nabi pakai sendal, bagaimana Nabi mulai jalan, bagaimana Nabi berhadapan dengan orang, bagaimana akhlak Nabi kepada istri, kepada anak, kepada cucu, kepada sahabat. Itu yang harus kita contoh. Makanya Allah tetapkan kepada Rasulullah apa? Sesuatu aturan-aturan yang itu bisa kita contoh. Contoh Nabi apa, Pak? Ayo. Enggak lama, Pak. Kalau lah senang-senang kagak lama. Ya, hari ini gue sembahyang kagak, bodo amat, penting gue happy, senang. Wah, kita lihatnya girang. Asal udah Sabtu ke Singapura. Bener gak? Minggu berangkat ke luar negeri, pulang, denos lagi, kerja lagi. Habis waktu buat dunia. Tahu-tahu innalillahi wa inna ilaihi Musalla Nur Sa'ada mengumumkan Fulan bin Fulan meninggal. Mulai ada Ustaz Salah WhatsApp Turmuzi Abdul Jalil. Ustaz ntar nyolatin ya. Kita nanyakan siapa? Jamaah kita bukan? Bukan sih. Lah, kan saya begitu kan? Lah, ya kan dia minta ini. Ya udah nanti insya Allah paling saya bilang. Saya bilang bang mau siapa yang meninggal? Kagak itu tetangga, cuman memang kagak pernah ngaji. Orang kaya cuman Ustaz. Nggak pernah ngaji, nggak pernah ke musola. Sekarang minta disolatin di musola. Nah, bagaimana itu bangmu? Ya udah kita datang aja, katanya kasihan kagak ada yang imam. Akhirnya kita datang. Cuman ya doa ini setengah-setengah, nyolatin juga setengah-setengah. Saya kalau bukan melihat saya Rasulullah kagak bakal mau nyolatin orang begitu, Pak. Demi Allah. Karena perintah Rasulullah aja, Pak. Saya takut sama Nabi. Rasulullah suruh sholatin karena masih muslim. Makanya kalau yang bukan jamaah jangan suka ngundang saya. Apalagi yang kagak pernah ke musola, emang kalau malam Jumat mancing. Ya lu jangan pakai ngundang, udah nggak usah, sholatin aja udah. Bukan kagak mau nyolatin. Karena kenapa? Ntar kan saya bingung, Pak. Ayo saksikan bahwa mayit ini min ahlil. Ya. Bapak timong, her. Pas kita tanya, so topik apa? Antum her aja emang kenal? Kagak. Terus bagaimana sih her? Ya, kan ini katanya antum yang ngajarin. Ya udah kan.
Semuanya emang kalau mau otak kita mah udah mau ke musola kagak, emang ke masjid kagak pernah kenal musola. Pas meninggal minta di musola, ya bagusnya mah jangan disolatin di musola. Sholatin di rumahnya. Sholatin di rumahnya udah. Musola itu gedeg, liatin begitu mah. Kenapa saya bilang musola gedeg? Pak, ini karpet yang baru beli. Ini kan pada hakikatnya ciptaan Allah, Pak. Cuman lewat tangan India, lewat tangan Pakistan. Kan begitu. Tapi ciptaan siapa? Ciptaan Allah itu, Pak, semuanya nggak ada yang nggak bertasbih. Nggak ada yang berzikir, nggak ada yang nggak berzikir sama Allah. Tembok AC semuanya yusabbihunallah, semua mereka bertasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi Allah nggak kasih paham kita bagaimana mereka bertasbih. Tapi pada hakikatnya mereka tasbih. Maka kalau mau sholat tempat apapun didatengin sama seorang mukmin, kemudian dia gunakan buat sholat, sinkron Pak. Kata tuh tembok, kata tuh kayu, kata tuh kaca. Ini hamba Allah sama dengan gua. Kalau kagak, kalau aja diizinin nih karpet buat gulung orang yang kagak sembahyang, digulung Pak. Cuman Allah tahan, jangan. Aku yang menciptakan mereka, bukan kau. Laut tiap hari minta Pak. Ya Allah, izinkan aku untuk menumpahkan terhadap orang-orang yang memijakkan kakinya di muka bumi ini maksiat kepada engkau. Kata Allah, jangan. Karena aku yang menciptakannya, aku lebih sah. Bumi juga begitu. Kalau diinjeknya sama Bang Usup, yang jalan di atas gua Usup ini, ngajinya rajin, olahraganya jauh, kadang-kadang sampai 3 hari nggak pulang. Kan begitu Bang Usup, bener nggak Bang Usup? Iya. Artinya apa? Saking jalan silaturahminya mantep. Lah bumi Pak kalau dijalanin sama orang-orang yang model antum demen Pak. Demennya kenapa? Yang jalanin hamba Allah. Makanya kenapa Rasulullah SAW, salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada Rasul, tidak kepada yang lain. Rasulullah kalau jalan tanah itu ngikut langsung. Itu sebenarnya Allah lagi mengajarkan kepada kita, inilah hamba Allah yang mulia. Saking mulianya, dia bisa berinteraksi dengan baik dengan makhluk yang lain. Apa tanah yang keras kalau diinjak Nabi itu empuk? Bisa nggak ada umatnya yang kayak begitu? Loh bisa. Kalau umatnya terus ngikutin Nabi sampai terus apa aja yang diikuti Nabi walaupun tidak sampai kepada level Sayyidina Muhammad, maka dia akan seperti itu. Nggak boleh Rasulullah senderan di tempat keras kecuali tempat keras tersebut akan menjadi lunak. Itu Rasul kenapa kayak begitu? Sinkron Pak. Ini yang diinjak makhluk Allah, yang nginjak manusia terbaik. Makanya kan saya sering cerita waktu Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar, dengan Sayyidina Umar, dengan Sayyidina Utsman itu naik Gunung Uhud. Tahu kan Gunung Uhud? Bang Juki kemarin mudah-mudahan dapat umroh yang mabrur, amin. Sama istrinya mudah-mudahan tahun depan balik lagi umroh. Doain kita semuanya kan semuanya? Alhamdulillah mudah-mudahan doanya kabul. Naik ke Gunung Uhud. Pas naik Gunung Uhud ya kayak Gunung Uhud yang naik dia tahu. Yang naik di Gunung Uhud yang naik dia tahu. Yang naik adalah ogoan. Tahu ogoan? Manja. Pas Rasulullah naik di Gunung Uhud pengen dimanjain nama lagi pakai goyang lah, gunung goyang gerah kita. Bener kagak? Lah ya gunung goyang. Pas goyang langsung Rasulullah injak begini. Usbut ya Uhud, diam. Fa inna fawqaka nabiyyun, fa inna fawqaka nabiyyan wasiddiqan wasyahidain. Uhud, diam. Karena di atas engkau ada seorang nabi, ada seorang siddiq dan ada 2 orang syahid. Baru diam. Maka semua kondisi, semua tempat itu akan sinkron dan dia akan menerima kalau yang datang, yang nempatin itu orang baik, Pak. Rasulullah megang tuh kayu. Pas dapat mimbar udah kagak dipegang, gerung tuh kayu. Nangis sampai seluruh masjid itu dengar bagaimana rintihan itu kayu. Rasulullah tahu, ya Allah kayu, dipeluk sama Nabi. Pas dipeluk, udah gerung, udah hilang, nangis. Udah tenang aja lu, gue bawa sampai surga. Baru diem. Batu asal Nabi lewat, Allahumma salli ala Muhammad, salamullahi alaika ya Rasulullah. Batu ngomong. Sama umatnya juga begitu, cuman Allah kagak dengerin karena kelas kita masih kelas pondok gede. Sebenarnya begitu nih karpet nih, kita dudukin. Ini karpet udah lulus belum? Udah beres kan? Ini karpet kita dudukin, Bang, dia ngomong. Ya hamba Allah yang duduk.
Walaupun kentut-kentut dikit juga gue redo. Kenapa? Karena ngaji. Lah kalau yang tukang main judol, main judi, apa kagak kan begitu. Yang bangsa memang kagak duduk di ginian. Enak dia, Pak. Makanya alhamdulillah punya karpet baru, didudukin nama aulia Allah semuanya ini kan begitu. Berkah. Gitu. Paham gak kira-kira? Mengusup. Iya, mengusup. Terus olahraga biar kuat. Karena mengusup adalah satu misi dengan saya. Satu misi ya. Satu misi dan satu frekuensi. Surahmat jangan diketawain sian. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.